wis gak wani bikin apa ya tulisan sing jancuk gue karena mereka persepsi teman-teman itu Mbak Kontreng itu perfect. Nah, dari sini kan aku menyatakan Kontreng tidak perfect. Kontreng itu sama seperti kalian, manusia biasa, bisa marah, bisa pegel, yo bisa nangis, yo bisa ketawa gitu loh. Maunya aku seperti itu. Sebentar. Jadi kamu ingin bilang sama mereka di luar sana, kamu juga manusia biasa yang bisa juga terpancing emosi, yang dimana kadang-kadang mbaknya tidak tahu sikon saat curhat sama kamu. Ingat nggak kamu datang ke rumahku waktu makan, kita masih satu meja, kamu bilang apa? Jan. Sampai adikku kaget. Halo. Kan mẹ phải lấy bài em một. Cái mẹ lấy bài em một. Lấy mẹ sẽ chỉ phản cái mẹ lấy bài em phone à? Bác con một sẽ chỉ phản đó. 你放假我又唔係啊，我都係放假啦，當我放假啦，我都唔使煮飯，幾好。哦，恭喜！係啊，咁又幾好啊，唔使煮飯。點啊？呢排有冇人叫你做 interview 咧？因為嗰日咧有咩啊 Hong Kong Press 同埋個 iCable 係咪啊？嗰日咁係啊，嗰日係用呢個公司噶嘛。咁點啊？仲有冇揾？有冇人揾？可能個個都問下，可能佢會估下點解係用呢個公司啊？點解係揀你嗰間啊？第一咧。我哋係個朋友已經好耐啦，咁我都有知道你個老公啊，你個外母啊，呢個家人都我都知啦，咁我都係試過你屋企啦，係咪先？第一呢個啦，第二個間公司都係同我屋企好近，所以你 take advantage 係咪啊？係啊，咁我又唔使咁遠揾地方，咁一陣間如果有咩事有個靜音，點解又唔得？同埋落雨啫，你如果真係有。係啊，咁如果真係出邊啲人話你扮 sauce 咪由得佢咯，好簡單。That is not the point. That is not the point. Yes, 係咯。Jadi sudah stop interviewnya atau masih ada interview yang lain? Kalau masalah orang nawari job untuk jadi tukang iklan itu ada ya. Tapi terus terang ini saya jawab tegas. Saya tidak boleh menerima job apapun karena saya masih domestic helper kecuali kalau saya residen ya. Benar, karena di ID 407 ya, kamu tidak boleh. Ya, terus juga ada yang mengajak kolaborasi. Agensi minta jadi guys juga ada, tapi ya minta maaf saya tidak bisa karena fokus saya bukan ke situ. Tapi kalau saya menerangkan aturan secara general saya akan melakukan ya. Terus masih ada lagi interview coming, dalam artian interview dari lain-lainnya masih ada tapi sudah saya stop karena memang tujuan saya sudah selesai dan majikan saya pun sudah menyatakan to be honest, stop all the attraction of media. This is for your privacy, for your safety. Dan itu benar dan saya hargai itu karena saya masih di bawah kontrak beliau loh ya. Saya juga harus merespek apa yang beliau sampaikan dan apa yang menjadi kontrak beliau yang ditakutkan dengan karena nanti kalau terlalu fokus dengan interview itu kan otomatis saya mengganggu dong dengan pekerjaan saya. Sementara itu benar. Prioritas. Gitu kan. Benar. Berarti kamu bukan pansos ataupun ingin jadi artis ya. Jadi kamu ada klarifikasi dirimu sendiri nggak? Bisa jadi kamu dapat uang kan katanya kalau kamu YouTuber kan dapat uang. YouTuber kan bukan aku YouTubernya, masalahnya kan YouTube-nya bukan milikku. Aku kan cuma diberikan platform. Ya silahkan kalau masalah keuangan bukan urusan saya karena saya nggak tahu. Intinya kan saya diberikan platform. Sejauh ini platform YouTube itu kan apalagi kali ini pandemi ya. Semua orang kan fokus di internet dan fokus di HP mereka masing-masing di YouTube. Pak Kuai YouTubean, enak ngomong kan ke situ. Bapakku juga YouTube dulu karena memang boring. Nah, tetapi kalau semuanya sudah kembali normal kan berbeda lagi. Jadi kenapa tidak saat itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif, ya kan? Saya gini Mbak Yun, saya menulis berpanjang kali lebar. Itu kalau dibikin video call 10-15, nggak sampai 15 menit.
ya kan? Tapi kamu dulu nggak terbuka untuk jadi YouTuber atau membukanya loh. Dulu kamu lebih suka untuk baca dan baca, belajar dan baca. Aku senang karena kamu ikut perkembangan juga. Iya, karena memang saya nggak mau, ya itu tadi kan saya nggak bisa mengkontrol prasangka orang. Nah, sampai hari ini pun meskipun aku menggunakan platform YouTube kan masih ada yang bilang cari viewer, cari cuan, cari memanfaatkan mereka, silahkan. Nah, kalau saya hanya memanfaatkan itu, dalam artian memanfaatkan untuk sensasi ya, kenapa nggak dari dulu-dulu sih? Betul. Sensasiku kurang dah, kontroversiku kurang dah, ya kan? Nah, nggak usah sama yang sekarang, yang sama bea cukai itu loh, itu kalau mau dijadikan bahan banyak. Betul. Ya kan? Terus kalau memang mau sensasi saja, 2 tahun silam aku memobilisasi teman-teman untuk apa? Kita bikin donasi charity untuk 1 box masker 1 orang, biar teman-teman yang nggak punya itu yang tugas di luar tetap punya masker, dan ayi-ayi yang di luar kemarin kita nggak bisa beli masker, biar mereka yang security tugasnya di luar mereka tetap punya masker, meskipun masker itu nggak ada 3 layer, kita golek masker yang 3 layer nggak dapat, 2 kita kasih biar double. Itu nek aku mau pansos, mau kontroversi, mau cari cuan, ngapain itu nggak tahap di YouTube. Oh ya benar. Sekali lagi aku merasa bangga karena yang ngasih inspirasi kita untuk masukin di YouTube itu sebenarnya Mas Andro ya, yang punya inisiatif ya. Soalnya aku sendiri nggak begitu ngeh dengan YouTube karena tujuanku adalah untuk memberikan bantuan pada mbak-mbaknya yang membutuhkan, dan aku lebih suka untuk ngasih motivasi. Dan kamu tahu kan anak-anak banyak bermasalah dan aku merasa seneng. Tapi Mas Andro bilang kenapa kita membantu dan ngasih edukasi buat yang nggak tahu. Jadi sebenarnya tujuan sebenarnya YouTube itu kan sebagai platform media, terus juga Facebook kan juga media. Nah, di tahun 2015 mindsetku sudah berubah. Kenapa tidak menggunakan media online seperti Facebook itu untuk media informasi dan edukasi? Kenapa tidak? Akhirnya kan sudah tak ubah. Di awal-awal aku main Facebook ya ngerti dewe lah, bocah lagi awal-awal duwe dolanan anyar, seperti itu aja. Aku nggak perlu ngomong gila, aku ya gila banget, ancen aku gila banget gitu aja. Nah, tapi setelah memutuskan untuk informasi itu sampai ada fasenya saya merasa kehilangan diriku sendiri, Mbak. Maksudnya bagaimana? Kan konten kan ya memang seperti itu toh. Konten kan cerawak kan, judes, terserah lah ya. Memang diriku seperti itu, tak akui ya kan. Nah, terus tiba-tiba di saat kamu itu postingannya melulu tentang informasi, baik gak enek gange lo ya, paspor, data ganda, amandemen. Akhirnya sampai aku dewe iki munek nang jero nggak ngerti mau bagaimana. Jadi aku mau misuh mau apa nggak bisa pernah, sampai sebenarnya itu kemarahan banget karena kemarahannya adalah satu kasus ya. Sebenarnya kasus data ganda dan dia adalah warga kotaku dewe, sing nangani yo, sorry aku gak mau nyebut organisasi, terus karo KJRI. Nah, dia itu tidak diberi solusi, hanya disuruh ke sana kemari sampai beberapa kali, terus akhirnya dia mohon sama saya. Disitulah, sama tahu kan, di saat saya tahu ternyata kamu seperti ini kepada orang, itu kan aku marahku kemana? Facebook saat itu aku cuma 1 kata, Mbak, jancuk, serius aku bikin status itu sampai arah-arah nggak pernah loh komen di informasi sampai atusan, nggak pernah. Dalam hitungan menit like dan komen itu hampir 1000 dan menyatakan, Mbak, akunya dihack ya, gak ada satupun tak jawab. Karena apa? Aku harus berdedek di jero. Jadi kamu selama ini akhirnya tak privasi, terus aku besoknya bikin klarifikasi, maaf itu asli saya, tapi karena saya menunjukkan kemarahan saya terhadap diri saya sendiri yang saya nggak tahu harus bagaimana. Di saat kamu menyatakan mampu membantu 1 kasus, tolong kerjakan, jangan bikin orang mondar-mandir dengan tanpa kejelasan. Itu saja. Aku bikin itu tak wes, barepe aku wes gak wani bikin apa ya, tulisan sing jancok gue, makanya mereka persepsi teman-teman itu
Mbak Kontreng itu perfect. Nah, dari sini kan aku menyatakan Kontreng tidak perfect. Kontreng itu sama seperti kalian, manusia biasa, bisa marah, bisa pegel, yo bisa nangis, yo bisa ketawa gitu loh. Maunya aku seperti itu. Sebentar. Jadi kamu ingin bilang sama mereka di luar sana, kamu juga manusia biasa yang bisa juga terpancing emosi, yang dimana kadang-kadang mbaknya tidak tahu sikon saat curhat sama kamu. Ingat nggak kamu datang ke rumahku waktu makan, kita masih satu meja, kamu bilang apa? Jan. Sampai adikku kaget. Nah, Adikku sampai sampai tahu kaget. sendiri. Nah, Jadi intinya sekali lagi kalau saya sebagai staff agent saya masih bisa pura-pura baik atau menahan emosi karena gajian ya. Tapi sebenarnya Mbak Kontreng juga manusia biasa yang nggak dapatkan gaji, masih tertekan dan dia ingat loh, dia itu belajar loh Mbak. Jadi bukan hari ini dia pinter tuh enggak ya, dia juga baca loh. Dia tahu mana biaya cukai, kenapa dia tahu aturan ini itu karena dia juga baca dan mengikuti. Jadi dia sharing dengan logat dia. Sebenarnya pernah juga ada yang ngomong kalau Mbak Kontreng itu sebenarnya apa ya, nyuplik gitu loh. Apa sih nek ngarani itu kopi dari tempat lain. Iya, Mbak Kontreng tidak punya informasi sendiri kayak informasi pembuatan paspor, kayak informasi KTP dia juga baca gitu loh. Sama-sama membaca, kenapa Mbaknya nggak mau baca? Kenapa rely sama Mbak Kontreng gitu loh maksud saya. Saat kalian dijelaskan dan kalian tuh emosi dan Mbak Kontreng juga punya emosi. Saat itu dia ada anak yang mau ngebreak, dikasih tahu Mbak Kontreng jangan ngebreak, tapi tahu-tahu kabur masih tanya solusi. Padahal dia udah ambil ambisi gitu loh. Jadi Mbak Kontreng emosinya tidak masalahnya kan kamu sudah posisi seperti itu, kamu masih tanya solusi, dikasih solusi pun juga udah nggak bisa gitu loh, dan kamu masih ngeyel. Nah kan jadi kan, dan itu bukan pertama kali, paginya udah ngomong, udah disampaikan, malamnya posisi itu kita pas aku di rumah sampean tahu sendiri. Nah beda lagi kayak sing kita ketemu di kantor sampean yang ibu sama anak itu kan juga sampean ada juga greget ya. Nah sampean tahu nggak bagaimana, padahal posisiku saat itu emosi tapi aku bisa nahan diri loh. Gini loh, Kontreng, sebentar. Beda lewat telepon sama beda ketemuan. Kenapa selalu kalau Mbak-mbaknya curhat, aku selalu bilang datang Mbak. Soalnya kenapa? Kalau kamu datang, the first priority yang kita lihat. Kalau by phone, kamu nggak tahu keadaan kita seperti apa. Sekali lagi, ya kamu nggak tahu juga Mbak Kontreng waktu itu lagi Ya. Nah itu kan kemarin itu kan dipikirkan aku minta udah besok aja temui aku di kantornya Mbak Yuni, karena memang aku nggak mau lewat telepon karena aku tahu saat itu pun juga posisi aku lagi main kan saat itu. Nah itu kan juga aku bilang bahwa daripada nanti aku emosinya nggak terkontrol, mendingan besok aja kamu temui aku, besok aja temui aku. Kan aku tetap menyarankan begitu. Dan kenapa di kantor sampean lagi ya, karena ya itu tadi alasannya, ada saksi, terus juga tempat dekat, aku nggak perlu jalan jauh-jauh, nggak perlu jadi gini ya Mbak ya, gini Mbak, jadi buat mbak-mbaknya yang curhat di luar sana, kadang-kadang kenapa Mbak Kontreng terpancing emosi, karena banyak yang udah komen ke saya bahwa Mbak Yuni ternyata kenal ya sama Mbak Kontreng. Saya bilang iya. Wah aku dulu pernah dipisui loh, ada di hatiku. Terus aku bilang apakah sampai sekarang? Enggak sih Mbak, sekarang Mbak Kontreng udah beda. Jadi sekali lagi umur udah semakin dewasa, jadi mungkin banyak perubahan, banyak pelajaran, dan orang-orang di samping Mbak Kontreng mungkin lebih baik lagi. Kalau dulu kan nggak ada yang dukung Mbak Kontreng ya. Sekali lagi kita dulu nggak peduli sama Mbak Kontreng, soalnya Mbak Kontreng senangnya mencak-mencak ya. Jadi Mbak Kontreng itu seseorang yang nggak bisa dikontrol. Jadi walaupun saya teman dekat dia, saya itu cuma bisa kasih support dan backup. Jadi ya cuman bedanya kan untungnya saya tuh menerima masukan, mau menerima masukan, berani mengambil keputusan berubah. Coba nek aku wis sombong, gak gelem nampa masukan orang. Sok pinter dan ndak menerima apa omongan orang. Ini bahaya gitu loh. Nah, di sini justru saya sering bertanya, di mana kurangnya saya? Kasih tahu saya. Jadi kenapa teman-teman kan enak juga sih mungkin yang ngomong Mbak Kontrengnya anti kritik karena kamu belum pernah mengkritik saya gitu loh. Bukan, dan kritikan kamu gini loh sebenarnya gini loh, kamu seorangnya mau dikritik tapi di poinnya, bukan di semuanya. Kayak kayak kemarin kamu salah di logatmu,
Aku langsung remind, kamu ingat nggak Mas Sandro bilang, jangan, biarkan aja. Tapi kan aku bilang, tidak, ini persepsiku dengan Mas Sandro kan beda. Waktu itu masih ingat kan? Iya. Dan sekali lagi bukan Mbak Kontre nggak menerima kritik ya Mbak. Dengan cara seperti apa, kamu boleh mengkritik seseorang, tapi tujuanmu mengkritik itu untuk menjadikan dia lebih baik atau mau menjatuhkan. Jadi beda ya. Jadi kritikan-kritikan itu beda. Dan sekali lagi kemarin kenapa saya buat klarifikasi sama Mbak Kontre, karena fotoku di-up ya Mbak Kontre ya. Dan mukanya katanya hampir sama. Padahal enggak loh. Rambutku panjang loh. Enggak. Nah, rambutku itu panjang juga, loh. ya sorry, kemarin memang sengaja aku up itu kan sebentuk terima kasih ya, karena kan mau enggak mau sampai posisi kerja loh ya, posisi kerja. Dan aku nemenin kamu ke pasar loh. Satu hari loh, itu hampir satu hari sampean mengkawal mengkawal posisiku loh. Bayangkan dari jam 10 pagi ya, iCable aja sampai jam 12 sampai jam 1 loh, kita makan hampir jam 2 loh ya. Nah, terus istirahat sebentar dengan Hong Kong Free Press ya toh. Nah, hampir satu hari loh. Untungnya nggak ada majikan yang cari pembantu aja. Iya, soalnya hari Senin aku sibuk dengan paperwork sebenarnya. Jadi paperworknya aku baru lakukan hari Selasa. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar, kalau dibilang pansos, telat deh. Hari ini bukan waktunya pansos lagi. Dan kalau bilang cari cuan, saya masih kerja di agent, dan kalau cari cuan mungkin iya kalau memang dapat, tapi ini bukan the first priority buat saya, karena saya masih mendapatkan rezeki dari agent. Dan sekali lagi sebenarnya saya juga masih punya gaji. Tapi sebenarnya saya cuma ingin bilang, apa yang disampaikan sama Mbak yang di sebelah sana itu tidak salah juga loh. Kenapa? Itu menurut asumsi para staff agent. Ya, menurut asumsi semua staff agent waktu saya ke KJRI kemarin itu adalah benar, di mana mengatakan bahwa itu dari pihak semua staff agent. Sekali lagi saya ingin bilang, semua staff agent gajinya nggak tinggi loh Mbak, jangan salah. Jadi kalau dia bilang nggak bayar listrik, nggak bayar itu, memang sebagai pembantu, mantan pembantu otomatis kan tahu seperti apa keadaannya. Otomatis dia sebenarnya tidak mengkritik mbaknya semuanya dan tidak ingin menjatuhkan. Menurut saya tidak ingin menjatuhkan. Dia ungkapkan perasaan dia. Jadi mbaknya ini mengungkapkan dari pandanganku pribadi ya. Di luar sana juga akan ada majikan yang seperti itu. Jadi kenapa aku tidak merespon? Karena dia menyatakan itu, mengungkapkan itu juga tidak ada salahnya. Karena ini hak demokrasi ya. Hak demokrasi loh ya. Sama seperti halnya aku kemarin ngomong seperti itu kan, yang tersinggung para majikan, padahal itu mengungkapkan atas diriku sendiri. Seharusnya yang paling kena itu kan majikanku. Tapi majikanku nggak bermasalah. Nah, disinilah ya kurang lebih seperti itu. Jadi antara reaksi dan respon di luar sana ya udah kita tergantung dari keadaan. Jadi kita nggak bisa ngontrol. Dan sekali lagi, kenapa saya membalas kata-kata itu? Bukan saya pingin pansos. Sekali lagi bukan saya pingin pansos. Karena kebetulan nama kita sama dan sama-sama di agent. Saya cuma pengen klarifikasi bahwa saya bekerja di agent, tapi agent saya Bandung. Bukan saya promosi agent saya. Sekali lagi, kalau memang saya ingin promosi agent saya, sekali lagi, kita udah ada Mas Sandro dan orang-orang di luar sana untuk mempromosikan agent ya. Dan kalau dibilang saya adalah nek promosi agent, ini bukan agentnya yo, malahan aku kan lebih ke promosi staffnya. Aku ada promosi loh, aku promosi staffnya, namamu sering tak sebut, Mbak Eka Wong juga sering tak sebut. Kan apa aku nyebut agen tidak loh ya, justru nama staff orangnya yang saya sebut, kantornya aku nggak mau tahu. Gitu loh. Bukan maksudku adalah kenapa aku kemarin klarifikasi dan mbaknya yang di sebelah itu menaruh di Facebook bahwa menyatakan bahwa YouTuber cari cuan atau sebentar. Saya bekerja di agent sebelum Anda punya KTP Hong Kong. Jadi sekali lagi saya tidak ingin cari viewer, saya tidak ingin cari anggota karena anggota-anggota saya dari Makau balik ke Hong Kong banyak, dan saya memang sudah tidak bekerja di agent itu selama 4 tahun. Jadi saya lost contact sama anak-anak saya yang lama itu udah 4 tahun ya. Jadi saya bekerja di restoran Italia selama 4 tahun sejak kantor saya yang ada di Sentral itu tutup karena bos saya balik ke Amerika. Jadi sebenarnya saat mbaknya ngomong kayak gitu dan mengatakan bahwa saya pernah menyuruh anak saya jadi LON, sebentar, itu bukan dari saya. Tapi saya tidak bisa mengontrol staf lain untuk mengatakan itu. Itu hak asasi orang, dan saya sebagai staf baru loh.
Di Agent Bandung saya Ya, staf baru. ya, Karena ya. itu kesalahan staf lain, jangan dilempar ke saya gitu loh. Kritik orangnya, kritik personal saya. Kalau memang saya salah ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya ingin bilang bahwa saya itu tidak ingin menjatuhkan Anda. Tapi karena saya ditembakin, dibaku tembak sama netizen gara-gara foto sama Kontreng, mengatakan bahwa wajah kita sama, padahal beda gitu loh. Cuman kebetulan kan aku pakai topi gitu loh, jadi kayak culun dan mereka bilang aku rambut pendek. jane nganu Mbak yo, andaikan aku nggak menjaga privasine suamine sampean videone kita sing awake dhewe ning omah kita tapi Uh, kan ada. Kalau kita sebenarnya memang aku mau mau kasih, bukan sebenarnya aku mau kasih foto itu nggak, bagiku nggak ada masalah. Kenapa? Iya, Biar mereka tahu. karena aku lebih ke privasi mah. Bukan, Mesane koko. bukan kenapa? Karena aku merasa bahwa itu adalah mengatakan bahwa kita itu bukan pansos dari kamu viral gitu loh. Tapi bagiku apa yang kita dapatkan itu nggak ada sebenarnya. Stop there, stop. I mean, emang aku salah sama Mbak yang di sebelah sana, saya minta maaf. Saya tahu Anda tersinggung, tapi Anda harus tahu bahwa saya juga tersinggung karena nama saya Yuni. Kebetulan nama saya Yuni. Kalau nama saya tetap pakai nama Dewa Yuni, mungkin saya tidak tersinggung gitu loh. Karena banyak orang iya, tahu. Sama kan pakai Dewa ya, soalnya kan cuma nama sama kebetulannya. Iya benar. Sama orang Bali mah. Iya. Jadi kenapa ada Dewanya aku masih aman. Kalau dia cuma nyebut nama Yuni aja aku nggak ngefek. Tapi masalahnya aku udah nggak pakai nama Dewa, di kartu nama cuma Yuni. Jadi saat aku di inbox, saat aku di itu dulu, apa ini? Nah, kenapa aku klarifikasi itu? Tapi sebenarnya aku tidak tahu loh. Aku tidak tahu sama sekali dia loh. Maksudnya, aku kan pernah nanya kamu toh, ini benar. Terus kamu bilang, Mbak Yuni itu cuma bercanda aja. Ingat nggak pertama kali aku lihat video itu? Aku ya bercanda gitu loh. Dan aku bilang, sih, karena aku karena aku nanggepinnya juga bercanda ya. Jadi kenapa aku juga nggak mau respon karena sama halnya seperti aku. Saat aku main video, aku anggap bercanda. Termasuk bosku kan juga ngomongnya kan, kamu kan memang bercanda, kamu memang suka seperti itu. Jadi kan terlepas. Nah, ternyata terus sampai viral itu kan juga bukan maunya saya lagi. Bukan, sebenarnya viral enggaknya itu tergantung dari respon kita ya. Jadi saat kamu viral kamu tanya sama aku tanya suamiku, kamu langsung klarifikasi dan minta maaf, dan mbaknya yang sana kan ngapus. Seharusnya video yang asli jangan dihapus, dan attachment-nya itu aku lihat, dia bilang ini loh asli, kan bisa ditunjukin. Tapi kamu udah hapus, otomatis kan udah gak ada bukti bahwa kamu bercanda. Dan orang udah sekarang itu sangat bagus sekali ya. Kamu upload 15 menit udah dikirim ke aku loh, karena nggak nyebut namaku tapi nyebut agentku, jadi repot gitu loh. Sekali lagi buat mbaknya yang di sana, kebetulan nama kita sama, saya minta maaf. Saya tidak ada tujuan pingin pansos sama sampean. Saya pingin berteman dengan Anda. Kalaupun kita bisa jadi baikan, kenapa tidak? Karena dalam hati saya nggak ada gunanya untuk memusuhi Anda. Saya tidak kenal Anda, saya lebih percaya saat kita bekerja sama rezeki kita lebih tinggi. Karena kita sama-sama mengutamakan BMI. Jadi kalau saya pribadi kita lebih saling menguatkan. Intinya dua kepala itu lebih ringan ketimbang satu kepala itu. Tidak. Buat satu orang lari itu lebih cepat. Ingat, kalau kamu pengen lari cepat satu orang, tapi kalau kamu pengen lari aman, itu dua orang. Karena kamu bergandengan dan kamu tidak akan jatuh. Ingat sekali lagi, perbedaan satu orang sama dua orang adalah satu orang kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dengan cepat. Tapi saat kamu jatuh sendiri. Ingat pesanku kontrengnya. Tapi saat kita berjalan berdua, bertiga, kamu akan merasa sedikit, Mbak Yuni kayak gini bisa nggak? Terus aku bilang, nggak bisa kontreng. Nah, si Sandro bilang, bisa. Otomatis kan kamu akan mempertimbangkan. Seandainya jatuh pun nggak hari itu juga gitu loh. Paham nggak maksudku? Sementara Mbak yang di sebelah sana, dia sendiri gitu loh. Kadang-kadang aku berpikir, kenapa tidak kita sama-sama? Saya pernah berbicara sama seseorang. Sebenarnya aku ingin menyapa dia, berbaikan sama dia. Terus ada yang bilang, Mbak Yuni, kamu ntar levelnya turun. Saya rasa tidak perlu turun. Saya rasa saya tidak akan turun levelnya. Saya lebih bangga lagi kalau kita lebih bareng sama-sama, punya nama sama, kita bekerja sama. Dan saya rasa mbaknya ini juga ada sisi baiknya, karena dari beberapa anak juga tahu bahwa mbaknya ini baik.
Dan sekali lagi buat mbak-mbaknya Ya, yang kritik intinya dia, kan, intinya gini loh Mbak, setiap individu itu ada baik adanya dan semua itu relatif, tapi kamu tidak akan pernah bisa, yang namanya menyukai menjelaskan pada orang yang tidak suka sama kamu. Jadi apapun yang kamu jelaskan, kalau orang sudah tidak suka ya tidak suka, itu saja. gini Dren, aku nanya sama kamu, pekerjaan apa yang kamu inginkan dan bisa membahagiakan semua orang? Tidak ada. Ada. Apa? Jualan es krim. Semua Yes, orang akan betul. bahagia. Semua orang ada. Anak kecil, orang tua, orang sakit kalau lihat es krim itu langsung senang. Jadi kamu ingin membahagiakan orang, dodol lo es krim. Ojo dodol abab yo. Aku kan dodol abab jarene. Ngomong aku dodol abab. Golek cuan. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi kalau memang saja. Itu dan aku dengar kamu ada beberapa orang yang still interview kamu. Apakah kamu masih berlanjut di situ? Masih ingin berlanjut? No, sudah cukup. Karena tujuannya kan sudah selesai. Terus terlepas nanti dalam arti adakah perubahan yang signifikan, itu kan bukan saya ya. Ya saya tetap berharap ada perubahan yang signifikan. Ya kalau memang kebetulan teman-teman di luar sana merasakan perubahannya, ya syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak kan berarti kita tetap harus berusaha dalam artian kan minimal dalam artian semuanya tetap tergantung kepada teman-teman sendiri, bukan karena saya. Jadi saya nggak mau teman-teman karena videonya Mbak Kontreng, tidak. Mungkin itu secara kebetulan. Jadi bukan karena saya, perubahan itu bukan karena adanya saya, tetapi karena teman-teman sendiri. Yes, jadi di sini perubahan itu bukan karena diri saya, tapi teman-teman sendiri mau tidak belajar untuk lebih baik. Jadi perubahan itu karena mungkin momen itu kebetulan saya disorot, kebetulan aku bagian dari kalian, ya kan? Nah, kalau memberikan perubahan yang signifikan, alhamdulillah. Kalaupun iya tidak, itu artinya kita harus bekerja lebih keras, kan? Itu saja. Kalau berubah, alhamdulillah. Kalau nggak berubah, masalah. Ya, bagi mereka. Jadi kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana ya Mbak Kontrengnya. Jadi ya, bisa, kita memang stop there. Ayo kita maju jalan bareng dan kita memang kalau kita udahlah capek kita. Gini loh Mbak Yuni, kalau kita berkutat pada respon, reaksi, kita stuck di situ saja, justru kita nggak akan berkembang, ya kan? Ya, terus kalau kita stuck, terus terang kalau kita hanya berkutat pada Mbak ini kok nggak direspon, Mbak ini nggak di ini, kita akan stuck begitu saja. Kita masih banyak yang lainnya yang perlu kita bahas untuk di depan, ya kan? Kalau ngapain sih kita harus ngereaksi si A, si B, terus respon si A, si B, terus habisnya sampai kapan? Hoyim. Oke, ngeri. Iya, like Thai to. And then semuanya dibalas dengan bahas video topik aja, wes malah kayak menang dhisik ah. Padahal hari ini ada waktu loh jadi. Makanya dari video ini aku berharap stop lah. Udah kita capek. Jangan bahas yang viral kemarin. Kita move on. Viralnya udah selesai lah, ya. Dari tanggal 17 loh, Mbak. Dari tanggal 17. Bulan, coy. Dan sekali lagi selamat Lebaran ya. Bukan puasa ya? Kapan puasa? Wis puasa lah, ngedem lah. Wis mulai mau cengmeng ya kan, udah mulai mau panas, aku wis pengen ngedem utek, aku udah mau renang lagi. Wah, di sebelah rumahku ada tempat renang loh. Kalau liburan di sebelah rumahku ini ada. Bisa rumahku ya, Neng. Untuk ngedem hati. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih buat mbak-mbaknya. Terus buat mbaknya yang di luar yang masih merasa saya pansos, yang merasa saya udah menyakiti, ataupun yang merasa saya udah melukai mbaknya, saya minta maaf sekali lagi.
Saya melakukan itu sebenarnya ingin klarifikasi diri saya bahwa saya dan Anda itu beda orang. Tapi kalau persepsinya salah dan mengatakan bahwa saya promosi agent saya juga minta maaf karena telah mengganggu agent Anda. Jika memang iya, itu aja pesan dari saya. Dan buat Mbak Kontrain, berjalan satu orang bisa lebih cepat, tapi cepat jatuh. Berjalan dua orang itu lebih lambat karena harus gantian, tapi setidaknya kamu bisa berdiri tegar. Intinya, cepatlah menikah. Ada pesan dari Mbak Kontrik? Pesannya adalah tetap lebih humble dan mulai belajar, tetap belajar menjadi diri yang lebih baik. Jadi jangan bergantung pada siapapun, tapi mencoba untuk menjadi lebih baik. Itu aja dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.